Halo teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Berkenaan dengan momen pergantian tahun 2023 menuju tahun 2024, sebagian orang suka melakukan napak tilas atas perjalanan yang mereka lalui, termasuk dalam hal ini pengelolaan keuangan. Betul nggak teman-teman? Nah, setelah evaluasi keuangan pribadi teman-teman, perlukah perencanaan keuangan? Dalam melakukan apapun, menyusun rencana akan membuat hal yang ingin dikerjakan menjadi lebih tersusun, begitupun dengan perencanaan keuangan. Rencana sendiri dibutuhkan untuk siapapun yang ingin lebih cepat dan efektif dalam mencapai tujuan. Perencanaan keuangan adalah strategi untuk mencapai tujuan hidup kita. Manajemen keuangan yang cermat menjadi sangat penting untuk mendukung kehidupan kita saat ini dan di masa yang akan datang menjadi lebih baik. Teman-teman, manfaat dari perencanaan keuangan bisa dirasakan dengan adanya arah dan arti keputusan finansial seseorang. Melalui pengelolaan keuangan, seseorang bisa mengerti bagaimana setiap keputusan keuangan yang dibuat berdampak ke area lain dari keseluruhan situasi keuangan dirinya. Dengan melihat setiap keputusan finansial sebagai bagian dari suatu keseluruhan, seseorang dapat mempertimbangkan efek jangka pendek dan jangka panjang atas tujuan-tujuan hidupnya. Dia dapat lebih mudah beradaptasi atas perubahan hidup dan merasa lebih aman karena tujuan-tujuannya berada di jalur yang tepat. Dalam menyusun perencanaan keuangan, seseorang akan dipengaruhi oleh kondisi atau life event yang sedang dialaminya, sehingga dengan demikian perencanaan keuangan akan bersifat spesifik. Perencanaan keuangan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan bersifat dinamis. Pada suatu saat, rencana tersebut dapat memerlukan penyesuaian. Ini dia nih teman-teman, yang merupakan beberapa kondisi atau kejadian yang dapat mempengaruhi perencanaan keuangan seseorang, yaitu antara lain status perkawinan, belum menikah atau sudah menikah, kondisi pekerjaan, sudah memiliki pekerjaan tetap atau belum, usianya, umur yang semakin bertambah, kondisi keluarga dilihat dari jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, kondisi perekonomian secara nasional untuk memperoleh kemudahan dalam mencari pekerjaan dan penghasilan, tingkat pendidikan, yaitu tingkat pendidikan mempengaruhi penghasilan, serta kondisi kesehatan yang mempengaruhi biaya dan kelangsungan dari pendapatan. Perubahan pada salah satu atau beberapa kondisi di atas dapat mempengaruhi perencanaan keuangan yang sudah dibuat seseorang atau keluarga. Sehingga seringkali perencanaan keuangan ini seseorang harus disusun kembali karena bersifat dinamis. Tak hanya digunakan untuk mencapai tujuan pribadi, perencanaan keuangan juga bisa digunakan oleh Anda yang memiliki bisnis. Bener nggak teman-teman? Memiliki rencana keuangan bisnis yang komprehensif adalah salah satu keharusan bagi setiap bisnis. Dengan perencanaan keuangan, Anda bisa menyusun strategi agar bisnis Anda bisa berkembang. Mengalokasikan keuangan. Manfaat yang bisa didapatkan dari perencanaan keuangan adalah untuk mengalokasikan keuangan pribadi maupun bisnis yang Anda jalankan. Dengan membuat daftar perencanaan keuangan, maka keuangan milik perusahaan akan dialokasikan untuk membiayai segala kepentingan yang dapat memiliki manfaat dalam lini perusahaan. Begitupun untuk kebutuhan pribadi kita. Perencanaan keuangan bisa membantu Anda untuk membuat daftar prioritas kebutuhan. Perencanaan keuangan seperti ini juga akan mengontrol setiap pos-pos anggaran yang tidak terlalu penting atau sifatnya dapat ditunda, sehingga kestabilan keuangan bisnis maupun pribadi tetap terjaga. Peningkatan produktivitas. Perencanaan keuangan dapat menjadi jembatan untuk meningkatkan produktivitas.
Caranya bagaimana nih teman-teman? Nah, caranya adalah dengan merencanakan pembiayaan untuk lini perusahaan yang belum terjamah yang didahului dengan rapat atau kesepakatan bersama dari setiap pihak yang memiliki kewenangan di dalam lingkup perusahaan. Dengan adanya kemajuan produktivitas perusahaan, maka pada waktu yang akan datang, perencanaan ini akan sukses untuk memajukan perusahaan ke posisi yang lebih unggul dan maju dari sebelumnya. Secara tidak langsung, dengan perencanaan keuangan bisnis, Anda dapat membangun masa depan bisnis yang lebih baik. Investasi perencanaan keuangan yang baik sudah seharusnya meliputi kehidupan pribadi, pilihan risiko, dan tujuan masa depan. Hal ini digunakan untuk memilih investasi yang tepat sesuai kebutuhan dan tujuan dan kepribadian Anda tentu saja. Nah, perencanaan keuangan membantu Anda merencanakan dan menciptakan aset keuangan untuk masa depan. Meraih tujuan jangka panjang, kebanyakan orang memiliki tujuan jangka panjang dalam kehidupan yang sama. Misalnya seperti membeli rumah, membeli mobil, membiayai pendidikan anak, dan melangsungkan pernikahan untuk buah hati. Ketika mereka sudah dewasa, tak dapat dipungkiri tujuan-tujuan tersebut memang sangat penting untuk dicapai. Perencanaan keuangan membantumu menyusun rencana yang akurat untuk mencapai tujuan teman-teman dalam jangka waktu tertentu dengan mempersiapkan segala risiko yang dapat diambil untuk memperoleh hasil yang paling mendekati dengan tujuan jangka panjang. Membuat perencanaan keuangan dengan berbagai manfaat yang bisa didapatkan dengan perencanaan keuangan, maka penting Anda mengetahui bagaimana cara membuat perencanaan keuangan yang efektif. Catat pendapatan bersih tiap bulan. Cara membuat perencanaan keuangan pribadi yaitu dengan memulainya dengan mencatat seluruh nominal pendapatan yang diterima. Dengan mencatat pendapatan, Anda tentu saja bisa menghitung pendapatan bersih yang diterima setiap bulannya. Tentu pendapatan ini sudah dipotong bayaran tetap seperti pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Nah, penghitungan gaji bersih dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan pengalokasian yang berujung membuat Anda gagal dalam menabung. Pencatatan hitungan gaji bersih juga bermanfaat untuk mengetahui seberapa sehat kondisi keuangan Anda tentu saja. Menerapkan metode 3 pos menurut pakar keuangan Amerika yang seorang penulis buku All Your Worth, Elizabeth Warren, mempopulerkan metode menabung yang efisien. Metode tersebut menyarankan Anda untuk membagi gaji ke 3 pos dengan porsi yang berbeda. 50% Anda gunakan untuk membayar kebutuhan pokok, utang, tagihan, cicilan, listrik, bahan makanan bulanan, dan lainnya. 20% untuk tabungan jangka panjang, untuk investasi, asuransi, atau menabung. 30%-nya untuk gaya hidup, untuk belanja, liburan, dan hiburan. Nah, itu ya teman-teman tips dari saya mengenai perencanaan keuangan. Bisa banget dan terapkan dengan teman-teman untuk membantu mengendalikan keuangan teman-teman. Jangan sampai hidup boros ya. Nah, next mau tips apa lagi nih? Coba komen ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman untuk mendapatkan update informasi menarik lainnya. Salam sehat dan salam growth mindset.